Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, keluarga yang baik, ya, anak-anak yang saleh dan salehah, keturunan-keturunan yang baik, ya, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara untuk meningkatkan ketakwaan tersebut adalah dengan bermajelis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat-derajat. Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya seseorang tidak akan pernah mungkin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bermajelis ilmu. Dan itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cara, ya, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada tafsir surat Ad-Duha. Ya, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mengenai apa? Kenikmatan-kenikmatannya yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah tidak pernah meninggalkan Nabi. Sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy, terutama Ummu Jamil, ya, yang telah menghardik Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwasanya apa? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggalkan siapa? Nabi Muhammad ketika beliau pada waktu itu lagi dalam keadaan sakit. Tapi Allah berikan keterangan-keterangan betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga Allah pun berikan kenikmatan-kenikmatan tersebut bahkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kecil. Ya. Pada ayat yang ke-6-nya Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa.
Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Tuh, Masya Allah. Artinya apa? Ketika dari Rasulullah SAW kecil saja, ya, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW yang maaf bahkan tidak diberikan kepada orang-orang yang lainnya atau anak-anak yang lain. Ya. Sehingga terkadang ya maaf ngomongnya ada anak-anak yatim kemudian apa? Sikapnya begitu kasar, kan gitu. Sikapnya bahasanya apa? Begitu menjengkelkan kalau bahasanya, kan gitu ya. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ya walaupun dalam keadaan yatim apa dok itu? Sifatnya dari kecil sudah baik. Ya. Sudah baik, terjaga. Ya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Sesuai firman Allah, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau ya dalam keadaan yatim lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala pun melindungi. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang dari kecil apa? Yatim, kan gitu. Ya. Beliau sudah dari apa? Ketika beliau dilahirkan itu ayahnya sudah meninggal. Ayahnya yang bernama Abdullah, kan gitu. Lalu kemudian dirawat ibunya. Baru dirawat ibunya sebentar lalu kemudian apa? Disusui oleh Halimah Sa'diyah. Tapi lihat ketika terjadi perpindahan pengasuhan tersebut. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW yatim, lalu kemudian yang mengurus adalah ibunya, tapi ibunya mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Lalu kemudian apa? Kebiasaannya orang-orang apa? Orang-orang Quraisy pada waktu itu apa? Menitipkan anak-anak mereka kepada siapa? Kepada para wanita-wanita yang berasal dari dusun misalnya. Dari apa? Kampung seperti itu. Agar apa? Agar disusui nih anak tersebut oleh kaum tersebut. Ya, lalu kemudian apa? Anak itu pun bisa menghirup udara yang lebih baik. Bahasanya pun terjaga. Itu kalau berada apa Pak? Ya, di kabilah-kabilah yang kampung. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Quraisy biasa menitipkan anak-anak bayi mereka atau anak-anak kecil mereka kepada apa? Tadi kepada orang-orang Akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW pun juga diurus oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Ya, tapi lihat bagaimana pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW diurus oleh Halimah Sa'diyah, ya, bagaimana cintanya, sayangnya Halimah serta suaminya kepada Nabi Muhammad SAW melebihi sayang dan cintanya mereka kepada anak-anaknya. Dan mereka pada waktu itu bahkan merasa dengan mereka merawat Nabi Muhammad SAW mereka mendapatkan keberkahannya. Dan benar-benar terlihat jelas keberkahan tersebut. Ya, benar-benar terlihat jelas. Dari apa waktu itu? Dari keledainya yang tadinya kurus paling lambat tiba-tiba paling cepat dalam perjalanan. Dari yang untanya yang tadinya tidak mengeluarkan susu tiba-tiba mengeluarkan gitu. Ya, dari asinya Halimah juga seperti itu yang tadinya sedikit lalu kemudian apa? Jadi banyak. Sehingga pada kita apa? Anaknya Halimah pun juga mendapatkan asi yang baik yang padahal sebelumnya ketika Halimah datang kota Mekah pada waktu itu apa? Asinya sedikit dan bahkan anak bayinya terus menerus nangis pada sampai ke kampungnya, ya, Halimah menyaksikan sendiri bagaimana keberkahan itu terus datang pada keluarganya. Kambing-kambingnya pada waktu itu apa? Berkembang menjadi banyak. Sementara pada waktu itu apa? Kambing-kambing yang lain apa? Kurus-kurus karena pada waktu itu musim kering. Musim kering, Pak, insyaallah, ya. Musim kering. Rumput-rumput pun sedikit. Si akhirnya pada waktu itu orang-orang mengatakan apa? Ternakkan kambing-kambing kalian di samping siapa? Ternaknya Halimah atau kambing-kambingnya Halimah. Namun sudah didempet juga tetap aja
kurus kambing-kambing mereka. Ya, mereka alim. Sehingga pada kita alim Allah benar-benar pengen mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terus meminta kepada siapa? Kepada ibundanya Rasulullah SAW yaitu Aisyah agar apa? Agar Nabi Muhammad terus diurus oleh mereka sampai terjadi apa? Syakkus sadar. Yaitu apa? Pembelahan dada yang pada itu membuat takut Halimah beserta suaminya bahwasanya apa? Akan terjadi sesuatu pada Nabi Muhammad SAW, akan terjadi bahaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun segera mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada orang tuanya. Ya saya? Nah itu lihat. Akhirnya apa? Dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah. Aminah pun kemudian apa? Mendidik Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang sampai umur 6 tahun. 6 tahun pun kemudian apa? Meninggal lagi ibunya. Meninggal lagi ibunya. Lalu kemudian apa? Dirawat oleh kakeknya. Begitu pula kasih sayang kakeknya terhadap Nabi Muhammad SAW ini melebihi kasih sayang siapa? Abdul Muthalib kepada siapa? Anak-anaknya. Sehingga biasanya ya Abdul Muthalib ini kalau biasanya duduk di sebuah perbandani itu anak-anaknya nggak boleh tuh duduk di permadani tersebut, nggak boleh. Tapi kemudian Pak unjuk-unjuk Nabi Muhammad SAW duduk di permadani tersebut, kemudian anak-anaknya mengatakan nggak boleh. Tapi kemudian apa? Kata Abdul Muthalib nggak apa-apa, Masya Allah, ya. Saking sayangnya Abdul Muthalib kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diurus terus, disayang Nabi Muhammad SAW oleh Abdul Muthalib. Ya, 2 tahun diurus, meninggal. Abdul Muthalib di umur berapa? 8 tahun Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian pada waktu Abdul Muthalib pun melihat orang yang paling penuh kasih sayang di antara anak-anaknya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Abu Talib. Maka pada waktu itu Abdul Muthalib pun menitipkan ya kepada anak yaitu Abu Talib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang. Maka pada waktu itu apa? Diuruslah Nabi Muhammad SAW oleh siapa? Oleh Abu Talib sampai dewasa. Bahkan kita tahu bagaimana pembelaan Abu Talib ya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada enggan untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Keberadaannya Abu Talib yang merupakan pimpinan dari orang-orang kafir Quraisy. Nggak berani. Ya enggak berani. Sampai akhirnya apa? Abu Talib pun meninggal. Disitulah baru kemudian orang-orang kafir Quraisy mulai melancarkan apa? Perbuatan-perbuatan keji mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang pada itu membuat Nabi Muhammad atas perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk berhijrah ke kota Madinah bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya. Nah, ini kita katakan apa? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahkan Allah selalu memberikan perlindungan kepada beliau. Ya, yang seharusnya kita katakan biasanya anak yatim kekurangan apa? Kekurangan kasih sayang, kurang perhatian, ya kan itu. Kurang perlindungan, kurang perawatan. Namun Nabi Muhammad SAW ketika masing-masing step-step orang-orang yang mengasuh Nabi Muhammad semuanya adalah orang yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya nggak tahu tuh kalau seandainya Nabi Muhammad tiba-tiba diurus oleh siapa? Abu Lahab. Kan gitu. Ya, oleh Abu Lahab. Nah, tapi kenyataannya apa? Diurus oleh Abu Talib. Nah, ya. Lalu kemudian pada ayat yang ke-7, ya, Allah katakan wa wajadaka dhalan fahada. Ya. Dan Allah
Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau wahai Muhammad ya sebagai orang yang bingung. Itu bahasanya apa? Tersesat. Tapi nanti tersesat ini dimaknai lain ya gitu ya. Fahada, lalu Allah pun memberikan petunjuk kepada. Ya. Nah, apa ini maksud apa? Kata bingung. Memang mungkin di sini dimaknai bingung ya, supaya orang jangan apa? Jangan sampai salah paham seperti waktu itu viral kan gitu ya. Ngomongin tersesat, bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar tersesat seperti apa namanya? Pemahaman tersesatnya orang-orang yang ada di luar sana yang melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu dan lain sebagainya. Ya. Namun yang dimaksudkan tersesat di sini atau kebingungan di sini. Ya. Yang pertama, dan inilah pendapat yang paling kuat. Bahwasanya yang dimaksud dengan tersesat atau bingung di sini adalah karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak memiliki apa? Pengetahuan tentang keimanan, pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengetahui tentang Al-Quran Al-Karim, tidak mengetahui tentang syariat agama Islam. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad pun merasa bingung dengan apa? Dengan keadaan masyarakatnya yang begitu buruk, dan Rasulullah bingung bagaimana cara untuk apa? Mengajak mereka kepada kebenaran. Pak. Ya. Mengajak mereka kepada kebenaran. Itu bingung pada waktu itu. Nah, saking pada waktu itu apa? Tidak memiliki ilmu mengenai hal tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW pun apa pada waktu itu? Sampai bertahanus. Apa bertahanus itu bahasanya? Menyendiri di gua Hira. Karena apa? Karena dia untuk melihat keadaan masyarakat yang sudah begitu kacaunya, yang begitu bodohnya pada kita. Dengan tindakan-tindakan kemaksiatan mereka. Ya, mulai terasa sempit dada Rasulullah SAW melihat keadaan tersebut. Dan itulah yang membuat beliau kemudian apa? Tadi menyendiri di gua Hira. Ya, menyendiri di gua Hira. Sampai akhir apa? Tadi, ya, ketika Nabi SAW dalam keadaan bingung seperti itu, dalam keadaan sesak dadanya melihat keadaan seperti itu, dan gak tahu pula bagaimana cara apa? Cara untuk benar-benar dekat kepada Allah, kan gitu. Cara untuk meraih keimanan. Tidak ada petunjuk yaitu Al-Quran, kan gitu. Tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti sabda Rasulullah SAW, kan seperti itu. Ya, maka kemudian dalam keadaan bingung seperti itu, ya, dalam keadaan apa tadi? Tersesat lah bahasanya seperti itu ya. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala pun memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ini ayat 52, atau bisa lihat di situ. Allah katakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan, yaitu apa? Al-Qur'an, min amrina, atas perintah dari kan gitu kata. Lalu kemudian apa kata Allah? Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui tentang apa? Al-Qur'anul Karim, tentang keimanan, tentang ketakwaan, tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu tuh. Ya, masih bingung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa kata Allah? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ya, akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an tersebut apa? Sebagai cahaya yang akan menunjuki kepada siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya akan membimbing orang-orang menuju jalan yang lurus.
Akhirnya apa? Nabi Muhammad pun mendapatkan petunjuk, lalu kemudian Nabi Muhammad pun menyebarkan petunjuk tersebut kepada manusia. Tenanglah hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mendapatkan cahaya tersebut, lalu cahaya tersebut pun disebarkan kepada manusia yang lainnya. Kan gitu? Ya Pak? Nah ini makna dari apa? Wa wajadaka dhalan fahada. Ya, dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan bingung, dalam keadaan tersesat, fahada. Lalu kemudian Allah pun apa? Memberikan petunjuk kepadamu. Allah pun memberikan hidayah kepadamu. Allah membimbing. Kan gitu. Jelas ya? Jelas ya? Kan gitu. Tapi maaf ya, jangan dipahami ketika ada nanti apa, oh Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat atau Nabi Muhammad dalam keadaan bingung tadi. Seperti pemahaman orang-orang tadi bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar sesat pada gitu. Ya, sesat seperti apa yang dipahami oleh kita sekarang ini. Kalau ada orang sesat gimana Pak? Melakukan kemaksiatan kan? Ya, gitu. Melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, melakukan apa lagi Pak? Dosa besar. Kan itu namanya sesat kan? Enggak. Nabi Muhammad bahkan dari kecil apa? Tidak pernah melakukan kemaksiatan. Nabi Muhammad dari kecil tidak pernah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Walaupun manusia pada waktu itu seluruhnya di tengah-tengahnya pada waktu itu apa? Menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, kan gitu seperti itu. Ya, menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri seperti itu pada gitu. Ya, bahkan dalam dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Ya kan gitu. Nabi Muhammad melihat hal tersebut. Bagaimana kakeknya, pamannya itu menyembah berhala. Melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini. Karena apa? Fitrah beliau, akal beliau, ya masih apa? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga beliau pun bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Bayangin Pak, artinya dari umur segini, kan gitu ya? Ya dari umur sekecil ini, itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dari umur segini tidak pernah melakukan apa? Dosa. Tidak pernah melakukan apa? Tidak pernah melakukan kekufuran. Padahal maaf ngomongnya, namanya anak-anak sekecil ini kalau ngelihat orang-orang semua di sekitarnya apa? Ngikut kan itu. Ya? Ngelihat orang-orang pada apa namanya? Pada ada acara ritual-ritual gini pasti ngikut. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan pada waktu itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW ada keinginan di dalam hatinya, ya, untuk apa? Mendatangi acara-acaranya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Teman-temannya pada nggak ngajakin, ya. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala apa? Menidurkan Rasulullah SAW yang waktu itu masih ditidurkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu Wa Taala bimbing Nabi Muhammad terus menerus, perlahan-lahan, step by step. Kita sampai sini Pak ya? Masya Allah. Ayat yang ke-8-nya Allah berfirman, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan engkau wahai Muhammad sebagai orang yang kekurangan. Ya. Lalu kemudian apa? Fa'aghna. Lalu kemudian Allah pun memberikan kecukupan. Ya. Allah pun memberikan kecukupan. Dan kita tahu tadi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW kehidupannya. Iya Pak. Kehidupannya apa? Ayahnya meninggal. Kan gitu. Karena dulu namanya ayah itulah tulang punggung. Kan gitu. Yang benar-benar apa? Bekerja begini dan sebagainya. Bahkan pada waktu itu pula yang membuat Halimah pada waktu itu apa? Sempat merasa ragu untuk merawat Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan para ibu susuan pada waktu itu nggak ada yang mau apa?
Menyusi Nabi Muhammad SAW karena mereka mengetahui bahwasanya apa? Bayi Muhammad itu apa? Ya, yatim. Mereka mau. Kan itu. Kasus berat. Ya. Lalu kemudian apa setelah itu? Nabi Muhammad pun akhirnya apa? Di masa kecilnya mengembala kambing. Kambingnya bukan kambing milik sendiri, tapi kambing orang lain. Kan seperti itu. Kalau kambing keluarga sendiri mungkin kaya lah kan gitu ya. Kambing orang lain. Lalu kemudian apa dapat tuh? Ya, tapi sedikit gitu loh. Dapatnya cuma sedikit. Kan gitu, ya. Nah, ketika dirawat sama Abu Thalib pun Abu Thalib juga miskin. Itu yang harus tahu Pak ya. Abu Thalib pun miskin. Jadi Abu Thalib bukan sekaya orang kayak Abu Sufyan. Bahkan Abu Thalib bukan kayak Abu Lahab. Abu Lahab masih kaya Abu Lahab. Ya. Abu Thalib bukan kayak Abu Jahal. Ya. Abu Jahal kaya. Dan dia punya apa? Kepemimpinan dalam apa? Dalam kekuatan. Kan seperti itu. Makanya dulu Bani Hashim ya dengan Bani Makhzum, walaupun mereka bersaudara lah gitu ya, dekat seperti itu, termasuk dalam keluarga. Tapi mereka apa? Berselisih dalam kepemimpinan. Menganggap Bani Hashim lawan rival nih. Ya karena apa? Bani Hashim pada waktu itu dipimpin oleh Abu Thalib dalam apa? Memimpin dalam keagamaan. Sementara siapa? Ya Abu Jahal ini memimpin dari apa? Dari kekuatan, seperti itu. Dari kekuatan. Sehingga pada waktu itu kalau seandainya datang Nabi Muhammad SAW yang menyerukan hal tersebut, ya seolah-olah kata mereka bahwa ini akan memperkuat Bani Hashim. Lalu kemudian apa? Akan menundukkan dan kemudian apa? Mengurangi izah kekuatannya siapa? Bani Makhzum. Dari siapa? Dari Abu Jahal. Maka kemudian apa? Mereka pun menentang, sangat menentang. Ya, Muhammad ini membawakan hal ini karena apa? Dia ingin mengambil kekuasaan secara seutuhnya, kata mereka. Kan gitu. Itu salah satu apa? Hujah mereka mengapa mereka menolak siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita katakan bagaimana apa tadi? Abu Thalib pun dalam keadaan miskin. Sehingga lihat bagaimana kemiskinan, artinya kekurangan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun berdagang, kemudian apa? Jadi pelayan kan? Iya Pak. Bukan dagangan sendiri, bukan. Jadi pelayan bahasanya, kan gitu apa? Karyawan. Ya Kak? Karyawan siapa? Karyawannya Khadijah. Ya, karyawannya Khadijah. Namun Masya Allah, setelah berdagang, memperlihatkan bagaimana kejujurannya, kebaikannya. Walaupun Khadijah sebelumnya pun sudah mendengar tentang apa? Tentang sifat Nabi Muhammad SAW, tentang kejujurannya, tentang kebaikannya, akhlaknya yang begitu baik, kesopanannya, gitu. Yang selalu menyambung tali silaturahim. Nah, ini ketika Nabi Muhammad SAW kemudian apa? Menjadi karyawannya Khadijah. Wah, ini kebetulan banget nih ya kan gitu ya. Pengen benar-benar memastikan bagaimana sih sifat beliau. Ya, akhirnya apa? Dah kasih dagangan, disuruh tuh ya. Pelayannya siapa? Khadijah, yang lainnya bernama siapa? Maisarah. Ya. Laki-laki itu perempuan? Laki-laki. Ya. Laki-laki. Ya, sampai sana. Pada waktu itu pas berjalan ke sana, pada waktu itu apa? Ya, Maisarah ini memperhatikan terus gerak-geriknya Nabi Muhammad, bagaimana beliau itu sangat jujur dalam berdagang. Ketika ada cacat begini, kasih tahu begini. Seperti itu. Kalau mau beli ya silakan, kalau enggak ya ini harganya paling segini, silahkanlah gitu ya, seperti itu. Ditunjukin. Akhirnya apa? Orang-orang pada beli kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dagangannya cepatlah
laris. Orang-orang belum pada kebeli barang-barangnya, Nabi Muhammad sudah habis. Dan itu terus terus terjadi seperti itu hari-hari di negeri orang. Sehingga hal ini pun dilaporkan oleh siapa tadi? Maisarah kepada siapa? Pada Khadijah tentang bagaimana jujurnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Nambahlah Khadijah falling in love, gitu ya. Jatuh cinta. Benar-benar jatuh cinta. Apalagi ketika Khadijah waktu itu ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah memperhatikan bagaimana Nabi Muhammad sangat-sangat menjaga pandangannya. Masya Allah. Sore itu ya. Ini benar-benar kan sore itu ya. Kata Khadijah, saya punya kekayaan, banyak orang-orang yang datang mau menikahi saya, ya banyak Pak, ya jubal, seperti itu, ya. Orang-orang petinggi-petinggi, bukan orang-orang biasa dari Quraisy, bukan. Para petinggi-petinggi Quraisy itu pada siapa? Pada berusaha untuk mengkhidbah Khadijah, melamar Khadijah. Tapi siapa? Ditolak semuanya oleh Khadijah. Karena apa? Menunggu sosok yang seperti ini. Masya Allah. Ya Pak. Akhirnya apa pada kita? Menikahlah Khadijah. Ya, dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Pak, Masya Allah pada kita. Ya, dan ini menunjuk begitu bagaimana Khadijah ketika sudah mengetahui hal itu, yang melamar duluan siapa? Khadijah. Tapi lewat orang lain, ya. Lewat orang lain. Karena bangsawan mereka kan gak enak kan seperti itu ya. Lewat orang lain. Dan Khadijah mempunyai teman namanya Nafisah. Nah, temannya Khadijah inilah lalu kemudian mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Khadijah ini mau melamar, mau nikah denganmu. Maka kemudian Nabi Muhammad pun mengabarkan kepada keluarganya. Masya Allah, kata mereka, segera nih kan, gitu ya. Ini kalau bahasanya durian runtuh nih, Masya Allah. Karena wanita bangsawan. Terkena terjaga kehormatannya, sangat menjaga kehormatannya, kan gitu. Wanita yang suci di hadapan mereka. Udah banyak para petinggi untuk melamar, ditolak semua. Tiba-tiba datangnya mana? Datangnya kepada karyawan, kan seperti itu ya. Datangnya kepada karyawan. Datangnya kepada siapa? Kepada mantan pengembala kambing. Kaget tuh Pak, ini baru kayaknya sinetron beneran nih kan gitu ya. Kalau dalam kehidupan nyata sekarang mana ada yang mau datang seperti itu. Tapi kenyataan datang, Masya Allah, menikah. Dikabarkan seperti itu, akhirnya keluarganya pun menyiapkan untuk pernikahan itu 100 unta. Gotong royong Pak, gotong royong. Ya gotong royong, Masya Allah. Ya kan Bani Hashim gimana? Ya, mau pernikahan seperti ini apalagi menikahi seorang wanita bangsawan, masa maharnya kecil-kecilan. Kalau antum ya repot. Kalau antum ya sudah seperangkat alat sholat. Masya Allah. Ya seperangkat alat sholat. Emasnya ya di akhir-akhir walaupun cuma 2 gram. Masya Allah. Ya, nah ini kita katakan Pak, ya bagaimana akhirnya menikah dengan Khadijah, akhirnya Nabi Muhammad pun kaya. Khadijah artinya menjadikan seluruh hartanya, ya untuk Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam. Bahkan pada waktu Khadijah pun mengatakan kalau memang diperlukan tulang-tulang dari tubuhku nanti, ambil tulang-tulang, kan gitu. Saking pada gitu, ya. Saking pada waktu Khadijah berpikir bagaimana menjadikan seluruh hartanya dan tubuhnya semuanya untuk agama Islam. Masya Allah Pak. Kayak gitu nggak Pak istri antum Pak? Pak, kayak gitu nggak? Oh Mas, nggak apa-apa, kamu pokoknya menuntut ilmu.
Ya, pergi ke sana, belajar ke sana dan sebagainya. Ayo, jadikan semua apa? Semua media-media ini apa? Untuk dakwah Islam. Mana ada yang gitu-gitu? Ya. Kalau bisa jual. Ya, sering lihat, Masya Allah. Tapi ini Khadijah beneran, Pak. Ya, seluruh hartanya. Ya, seluruh hartanya. Bahkan tadi gitu ya. Ya, bahkan tadi. Kalau akhirnya apa pada kita dikatakan kalau memang sudah tidak ada apapun lagi dan memang pada waktu dibutuhkan tulangnya untuk apa? Untuk suatu keperluan dalam agama Islam, ambil. Masya Allah, Pak. Dahsyat sekali ya. Dahsyat sekali. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah apa? Poligami di masa Khadijah. Dan bagaimana pada waktu sedihnya Rasulullah SAW ketika Khadijah itu apa? Meninggal waktu wafat, karena Rasulullah mengetahui bahwasanya ini adalah istrinya yang benar-benar apa? Menopangnya, mendukungnya, menguatkan diri Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad itu berada dalam keadaan yang benar-benar tergempit. Ya, Pak. Akhirnya apa? Nikah dengan Khadijah. Lalu kemudian apa? Abu Bakar pun juga masuk Islam, menjadikan hartanya untuk Islam. Lalu kemudian ada siapa lagi? Umarul Khattab, ada Utsman bin Affan, ada siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lainnya. Belum lagi apa? Ada ghanimah. Yang ghanimah ini perlu antum ketahui tidak halal dulu untuk zaman di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, nggak halal. Artinya kalau ketika mereka berperang mendapatkan ghanimah itu tidak bisa digunakan untuk apa? Mereka sendiri, nggak dibagikan kepada siapa? Untuk kaum muslim. Nggak halal artinya pada kita. Jadi nggak halal bagi siapa? Tentara-tentara apa? Ghanimah hanya Pak dihalalkan untuk tentaranya, untuk orang-orang yang berperang itu hanya siapa? Di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau antum lihat baca dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadisnya seorang nabi yang pada waktu berperang dengan siapa? Dengan kaumnya melawan musuh. Setelah mereka mendapatkan ghanimah mereka ini tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang petirnya nyamber. Habis seluruhnya. Dan pernah pada kita disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin tersebut, ya, di mana ketika mereka sudah menyiapkan ghanimah tersebut agar apa? Diambil oleh petir itu atau kilat tersebut, ternyata apa? Enggak datang petirnya. Enggak datang pula kilatnya. Ternyata apa? Ada yang melakukan apa? Khianat pada ghanimah tersebut. Ada yang ngambil. Sampai akhirnya apa? Disuruh menempelkan tangan mereka. Tempelkan. Pertama yang disuruh apa? Para pimpinan disuruh nempelin pimpinan kabilahnya. Dan apa? Yang nempel cuma satu pimpinan. Berarti apa? Yang lainnya selamat, enggak ada yang ngambil. Akhirnya apa? Taulah Nabi tersebut bahwasanya apa? Dari kabilah inilah yang ngambil. Akhirnya disuruh mereka semua untuk apa? Menempelkan kepada tangan Nabi itu. Tempel, lepas. Akhirnya apa? Kemudian datang berapa orang menempelkan tangannya, lalu kemudian enggak lepas ketahuan lah bahwasanya si orang tersebut yang mengambil ghanimah. Lalu kemudian dibalikkan, baru kemudian setelah dibalikkan baru kemudian datang kilat yang membakar seluruh ghanimah. Itu di zaman dulu, Pak. Itu seorang nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar matahari dihentikan. Jadi pernah Pak matahari dihentikan terlebih dahulu. Ya? Nabi siapa itu? Nabi siapa? Yusha bin Nun. Ya, cek Masya Allah. Jadi Pak, Masya Allah ya. Ya, tadi gitu Pak ya. Akhirnya apa? Fa wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan kekurangan, kemudian apa? Allah jadikan engkau berkecukupan tadi, Masya Allah. Akhirnya apa? Kaum muslimin pun selalu apa? Memberikan ini, memberikan itu kepada Rasulullah. Tapi lihat Pak, dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad tadi dari kecukupan, enggak pula untuk Nabi
Muhammad sendiri. Ya, enggak. Apa yang didapatkan itu semuanya untuk apa? Untuk kaum muslimin. Dan bahkan sampai Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya, sangat dermawan. Ingat kisahnya, Pak. Kisahnya pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Kan itu. Bagaimana Rasulullah menggigil ketakutan dan kemudian meminta kepada Khadijah untuk diselimuti. Lalu kemudian Rasulullah pun menceritakan bagaimana takutnya Rasulullah SAW takut Rasulullah dibunuh. Kan seperti itu. Tapi apa kata Khadijah? Ya, wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau adalah apa? Orang yang selalu menyantuni anak yatim. Tuh Pak, artinya sebelum datangnya agama Islam Rasulullah sudah menyantuni anak yatim. Lalu kemudian apa? Membantu fakir dan miskin. Engkau selalu apa? Menjaga tali silaturahim. Itu Nabi Muhammad tuh. Sebelum datangnya agama Islam. Akhirnya Pak, datang agama Islam yang memberitahukan bahwasanya apa? Akan ada pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang apa? Berinfak di jalan Allah. Semakin lebih dermawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dermawan, naik lagi step, lebih dermawan sampai akhirnya Rasulullah SAW pun berada di puncak kedermawanan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, inilah yang kita katakan apa? Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Apa artinya? Dan yang sesudahnya itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dulu kita sudah menjelaskan pemaparannya ada 3. Kan gitu seperti itu. Salah satunya apa? Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Itu yang umum Pak ya. Sedikit. Tapi juga apa? Kehidupan yang sesudahnya, sesudah Nabi Muhammad SAW mendapatkan agama Islam, itu lebih baik dibandingkan sebelum Nabi Muhammad belum datang agama Islam. Bahkan sampai di akhir kehidupan Rasulullah SAW itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terus seperti itu. Seperti tadi kita katakan, misal contoh apa? Kedermawanan. Ya, dermawannya Nabi Muhammad SAW setelah datangnya agama Islam itu lebih tinggi dibandingkan apa? Kedermawanan Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya Islam. Kedermawanan Nabi Muhammad SAW di akhir kehidupan beliau itu lebih tinggi dibandingkan kedermawanan Nabi Muhammad SAW di awal-awal datangnya agama Islam. Maka ini disebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jelas sampai sini Pak? Lalu ini udah azan belum ya? Belum? Azan dulu ya. Masya Allah. Bismillah, kita lanjutkan kembali. Ya, ayat yang ke-9-nya, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka pada ayat yang ke-9-nya Allah katakan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ya. Artinya Allah ingin mengatakan, ya Muhammad, ya, bukankah dulu engkau adalah seorang yatim? Bahkan yatimnya yatim sempurna. Apa kalau bahasanya kita? Yatim piatu. Kan gitu. Ayah ibunya apa? Meninggal pada kita. Artinya dengan keadaan yang seperti itu, engkau pernah merasakan keadaan bagaimana beratnya keadaan tersebut. Ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dari ini, dari itu dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad tetap merasakan tidak merasakan kasih sayang orang tuanya, terutama siapa? Ayahnya. Walaupun dapat kasih sayang dari ibunya, itu pun juga sebentar. Ya, maka kata Allah, dengan keadaan seperti itu, yang dimana engkau pernah merasakannya, ya, maka jangan engkau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ya, seperti itu.
Jangan engkau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Apalagi Pak, ya, kebiasaannya orang-orang kafir Quraisy terdahulu, kalau ada anak yatim yang dimana ayahnya meninggal, ya, dan ayahnya ini punya harta yang banyak, pada waktu itu akan datang siapa? Saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya. Dari siapa? Dari ayahnya ini ya, yang telah meninggal ini seperti itu. Atau datang kakeknya juga seperti itu. Om-omnya, laki-lakinya yang punya kekuatan pada waktu itu apa? Ngambil harta siapa? Harta yang harusnya harta itu menjadi milik anak yatim tadi. Itu kebiasaan mereka, Pak. Ya, itu kebiasaan mereka orang-orang kafir Quraisy. Makanya di sini sebut apa? Jangan bersikap sewenang-wenang. Karena apa? Kebiasaannya orang kafir kayak gitu kafir Quraisy. Jadi ternyata kalau misalnya Pak ayahnya meninggal punya harta yang banyak, ini pada berebutan semua nih. Ya, pada berebutan nih. Kakak, adiknya semua nih berebutan untuk apa? Ngambil harta tuh yang meninggal. Ya. Maka kemudian apa? Datanglah agama Islam memberitahukan bahwasanya apa? Kalau seandainya si ayah ini meninggal lalu kemudian apa? Mewariskan harta yang begitu banyak, maka bukan omnya dulu nih ya ngambil. Akan tetapi siapa? Kalau si laki-laki ini punya anak, dibagikan kepada siapa? Pada anaknya. Dibagikan kepada siapa? Kepada istrinya. Nah dulu enggak Pak, benar-benar diambil secara keseluruhan, sehingga akhirnya anak yatim tersebut sudah jadi yatim, jadi pula miskin, menderita. Wanitanya pun juga seperti itu. Artinya ibunya pun juga menjadi seperti ibunya anak yatim. Itu Pak, beratnya, jeleknya moral orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi bukan, maaf, ngomong jahiliyah itu bukan karena kebodohan akal mereka, bukan gitu. Ya. Tapi apa? Karena bodohnya tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Begitu gelapnya kehidupan pada waktu itu. Sudah tahu ada orang yang sudah bahasanya anak yatim ini, ya, kalaupun hartanya itu ada, tetaplah pada waktu itu dia apa? Merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Tambah lagi apa? Ternyata hartanya diambil oleh saudara-saudaranya. Dan benar-benar pada waktu itu Pak, terlantar benar tuh anak yatim itu. Benar-benar gak diurus. Ya, akhirnya jadi pelayan, jadi ini dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang menjadi budak pada waktu itu. Itu jeleknya apa? Perbuatan mereka. Maka kemudian apa? Datang memberitahukan fa'ammal yatima fala taqhar. Ya. Adapun kepada anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat menyayangi anak yatim. Sebelum datangnya Islam dan bahkan lebih sayang lagi setelah datangnya agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW pun juga Pak memotivasi kepada kaum muslimin yang lainnya, ya, agar apa? Agar mereka memperhatikan anak yatim. Agar mereka mengurusi anak yatim. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, ana wa kafirul yatimi fil jannah hakadha. Ya, aku dan orang yang mengurusi anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Dekat Pak ya, sangat dekat. Terpisah nggak? Tidak. Kalau gini masih terpisah, gitu. Ya Pak, kalau gini. Apalagi kalau, jangan gitu ya. Apalagi kalau gitu, lebih terpisah lagi. Tapi gini Rasulullah mengatakan, ya, antara jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan dekatnya orang itu, kedudukannya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Sudah dimotivasi seperti ini aja, malas ya. Masih malas ya Allah. Padahal kita katakan bisa Pak, ya, bantu anak yatim. Artinya apa? Dengan tadi semampunya kita. Yang lebih bagus apa? Ya bawa anak yatim diurusi.
Kan gitu di rumah. Kan gitu dari kecil diurusi rumah. Kalau memang nggak bisa juga ya sudah, berarti apa? Ambil anak yatim kemudian dimasukkan kemana? Ya sekolah kan gitu seperti itu. Masya Allah, di pondok kan gitu, fasilitasi dengan baik. Kalau nggak bisa lagi seperti itu, ya setidaknya apa? Datangin lembaga anak yatim yang benar-benar terpercaya, kan gitu, ya Pak. Terpercaya apa? Oh pilih, ini ada berapa anak saya punya harta, tolong saya cuma gini berikan kepada mereka. Seperti itu, ya. Nggak bisa lagi level terendahnya, panggil anak yatim kasih permen, itu. Nggak bisa lagi datang panggil anak yatim apa? Elus kepalanya, tanya kabarnya, tuh. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dalam apa? Namanya menyayangi anak yatim. Tentunya yang lebih tadi apa? Yang lebih effortnya lebih besar, maka itu pahalanya lebih besar pula, lebih tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Lalu kemudian pada ayat yang ke-10-nya wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Ya? Artinya kalau ada peminta-minta Pak, ya, ada peminta-minta yang datang kepada kita, ya, antum mau memberi atau tidak, jangan menghardik ya. Jangan menghardik. Antum bahkan memberikan uang 200.000, setelah antum memberikan jangan hardik. Dasar miskin, minta-minta nggak bagus, nggak, udah kasihkan. Ya Kak, kasihkan tuh. Dah, gitu loh. Ya, jangan malah diomongin gini sebagainya gini gitu. Udah kasih aja seperti itu. Ya. Nah, yang 200.000 saja jangan menghardik. Nah, ini nggak ngasih, malah menghardik, lebih sedih lagi nih. Ya, lebih kejam lagi nih. Sudah nggak ngasih, menghardik pula. Nah, ini nggak boleh Pak ya. Jadi kalau artinya gitu, ada peminta-minta, masya Allah. Ada kemampuan, berikan. Ya kan gitu. Nggak ada kemampuan, baru gitu apa? Tolak dengan cara yang tanya. Kalaupun antum mendapatkan, ternyata nih orang ini kayaknya bohong-bohongan nih. Ya, pemintanya bohong-bohongan. Sering ngelihat dia apa? Ya, kakinya pura-pura di lakban misalnya, atau di apa gitu seperti itu ya. Sebagai, ya sudah. Apa Pak? Tolak secara baik. Katakan kepada saya. Lebih sakit seperti itu ya. Tetap senyum. Tetap senyum. Karena apa? Walaupun dia kaya, lalu kemudian dia minta-minta karena mentalnya mental peminta-minta. Apa bedanya kan gitu? Keadaan dengan orang yang memang benar-benar apa? Dia minta-minta karena miskin dengan minta-minta karena walaupun dia dalam keadaan kaya, karena mentalnya sama-sama apa? Bahkan orang yang meminta-minta karena lapar itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan apa? Dibandingkan dia tuh yang meminta-minta apa? Padahal dalam keadaan lebih maka harusnya apa? Lebih disayangi. Sorry itu. Ya, bahkan doakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Bimbingan kepadamu. Atau gimana yang lebih simpel lagi? Ya udah, assalamualaikum. Kan paling enak kok ya. Ya kan gitu. Apa doa assalamualaikum? Artinya assalamualaikum apa? Bukan gitu, memberikan hidayah kan? Simpel, masya Allah. Datang, masya Allah. Dia nggak bisa, maaf Pak ya. Assalamualaikum. Kelar, masya Allah. Dan semoga dia mendapatkan hidayah. Jadi jangan dihar. Itu makna yang pertama, bersifat umum. Makna yang kedua adalah apa? Bahwasanya sa'il ini adalah apa? Orang yang meminta ilmu, yaitu orang yang bertanya. Ya. Jadi kata Allah apa? Kalau ada orang yang bertanya kepada engkau, meminta ilmu kepadamu, ya, jangan engkau hardik dia. Kok jangan? Maksudnya apa ini? Ya, karena kita dapatkan Pak, berapa banyak orang-orang yang ketika dia meminta ilmu, ya, meminta ilmu, tapi kemudian apa? Memintanya tidak dengan adab.
Bahasanya apa? Kalau kita tidak ada mukodimahnya terlebih dahulu. Datang nih kayak orang-orang Arab Baduy. Ya. Muhammad. Wah, tiba kayak gitu. Ini beradab gak nih? Ya. Itu orang-orang, makanya dulu para sahabat sempat mau marah tuh kepada orang-orang Baduy ini. Kenapa? Datang-datang, wahai Muhammad. Langsung nanya. Ya Pak, langsung nanya gini sebagainya. Makanya para sahabat sering marah-marah pada apa? Kepada orang-orang Baduy. Pelankan suaramu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka lihat tuh kayak gitu. Nanya suara keras, langsung nyebut nama lagi. Sedangkan para sahabat ngomong ya Rasulullah, ya Nabi Allah gitu. Nggak ada ngomong ya Muhammad, nggak ada mereka. Ya Nabi Allah, ya Muhammad, ya apa nama? Ya Rasul. Tiba-tiba apa? Datang orang baru, ya Muhammad, tunjukkan kepadaku bagaimana cara untuk menuju surga. Masya Allah, langsung kayak gitu Pak. Nggak ada apa namanya mukodimah, nggak ada pembukaan terlebih dahulu, nggak ada sopan-sopannya. Tapi lihat dengan keadaan seperti itu apa? Nabi Muhammad diperintahkan untuk apa? Kalau mereka bertanya tentang ilmu, jangan menghardiknya walaupun dengan adabnya yang tidak benar. Makanya Pak, kalau ada di antara kita yang kemudian menanya ilmu, meminta ilmu dan lain sebagainya, tidak dengan adab, itu sama kayak apa Pak? Dengan adab, Masya Allah. Adab, Masya Allah. Ini penting sekali Pak. Ya, adab. Kenapa? Ini berkaitan dengan keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Kan itu. Ya, berkaitan dengan ilmu yang akan kita dapatkan. Maka Masya Allah, coba seperti para sahabat itu minta ilmu apa? Ada muqaddimah terlebih dahulu. Gini, ya Rasulullah, gini, ya begini. Assalamualaikum dan lain sebagainya. Ada punya apa tadi? Dan Masya Allah, lihat bagaimana disebutkan ada seorang syekh, ya, ada seorang syekh. Syekh ini ketika habis azan, biasanya apa? Beliau berdiam terlebih dahulu. Itu kalau ada para penuntut ilmu yang datang kepada beliau, penuntut ilmu benar, artinya murid-muridnya, ya, datang kepada beliau untuk bertanya tentang sesuatu. Syekh ini mengatakan apa? Maksudnya apa? Jangan. Udah, selesai. Ya. Murid-muridnya tahu. Berarti apa? Jangan diganggu di waktu tersebut. Pak. Karena apa? Muridmu. Tapi ketika datang orang awam, Masya Allah, datang orang awam ini kepada syekh tersebut, menanyakan suatu ilmu, langsung dijawab. Mungkin bertanya loh, kenapa nih? Ya, kita yang begini kok nggak dijawab, disuruh ini. Sementara apa? Yang orang awam datang kemudian apa? Dijawab. Karena apa? Ya artinya gini, Syekh pun memberitahukan. Karena ketika Syekh itu mengatakan kepada murid-muridnya, tidak, sudah ada lagi seperti itu. Murid-muridnya mengetahui inilah adab kan pada kita. Sudah cukup ketika kata Syekhnya cukup sudah. Dengan cara yang baik. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Nanti lagi ada sesinya. Kan karena kalian bersama dengan saya. Tapi kalau orang awam datang bertanya kepada syekhnya, kemudian kata syekhnya, tunggu. Kata dia, wah kalau gitu gak usah nanya lagi sekalian gitu. Akhirnya apa? Nggak bakal bertanya-tanya lagi dan nggak mau dia mempelajari agama Islam. Itu ya, Masya Allah. Lihat bagaimana, ya. Beginilah para ulama ketika apa tadi bersikap mengamalkan apa? Wa ammasaila fala tanhar. Ya, adapun orang-orang yang bertanya tentang ilmu seperti itu, maka jangan engkau hardik dia. Ya, kepada murid-murid tadi Syekh juga kepada murid-muridnya. Maksudnya apa? Ini salah satu pengajaran adab yang ditanyakan apa? Yang diberikan oleh Syekh kepada murid-muridnya. Kalau sekarang saya lagi nggak pengen ditanya, jangan dulu tanya, Masya Allah. Tapi beliau pun dengan cara yang baik seperti itu. Dan murid-muridnya pun langsung tahu, oh berarti ini adalah waktu-waktu yang dimana Syekh nggak boleh diganggu. Tapi kalau orang awam, gimana pun keadaannya harus dijelaskan. Oh Syekh sudah gini seperti itu. Lihat ya, hikmahnya para ulama.
Nah, ini dua makna dari apa? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya, baik itu meminta-minta secara umum ataupun meminta ilmu, yaitu bertanya tentang Lalu kemudian ayat yang ke-11-nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat Tuhanmu, ya, hendaklah engkau apa? Kabarkan, ceritakan, nyatakan dengan rasa syukur. Ya. Artinya Pak, kita diminta ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, baik nikmat keimanan, nikmat kita Masya Allah mendapatkan apa? Semangat untuk bermajelis ilmu, nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kesehatan dan lain sebagainya, maka pada waktu itu Pak, wujudkan dengan rasa syukur. Ya Pak, wujudkan dengan rasa syukur. Ya, ini maknanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadamu apa? Fahaddits. Maka apa? Ceritakan atau sampaikan, ya, nyatakan dengan rasa syukur. Dan kita tahu unsur-unsur syukur apa aja, Pak? Berarti nggak pernah bersyukur, Pak, ya? Pak, nah, Masya Allah, mengucapkan ahli lisan. Udah nggak bersyukur antum, Pak, ya? Orang bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur ketika apa? Ada tiga unsur. Di mana satu unsur hilang, maka dia bukanlah orang yang bersyukur. Kalau antum tadi mengatakan, iya ucapin alhamdulillah, belum tentu dia bersyukur. Karena apa? Ada dua unsur lain yang hilang mungkin saja pada waktu itu. Apa aja Pak? Tiga unsur tersebut? Wah, alhamdulillah. Akhirnya datang juga Pak, ya? Akhirnya datang juga. Apa yang pertama? Enggak, pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Menyandarkan kenikmatan itu berasal dari Allah. Ya, jangan mengatakan, oh ini dari saya nih, ya. Saya dapat istri yang cantik karena wajah saya yang tampan. Oh, tunggu dulu. Berapa banyak di luar sana yang wajahnya biasa-biasa saja, Pak? Istrinya cantik, jelita. Ya, jangan pula mengatakan apa? Oh, kekayaan ini gara-gara apa? Gara-gara saya yang semangat dalam bekerja. Tunggu dulu. Berapa banyak orang-orang yang tidur-tiduran di rumah, Pak? Harta terus mengalir ke rumahnya. Kan gitu? Ya, Pak? Ya gitu. Apalagi sekarang pejabat-pejabat gitu, ataupun petinggi orang-orang kaya sekarang. Dan duit itu ngalir terus ya, bro. Jangan mengatakan apa? Oh, ketika apa? Dia mempunyai apa? Anak-anak yang soleh dan soleh. Oh, ini gara-gara kesolehan saya. Tunggu dulu. Ya, Nabi Nuh itu kurang apa lagi soleh Nabi gitu ya. Nabi Rasul lagi. Tapi anaknya ya kan qadar Allah kan gitu. Seperti itu. Artinya semua kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan anak soleh ini gara-gara saya nih. Gitu. Enggak, Pak. Semuanya berasal dari Allah. Kalau antum berpikir kesolehan anak itu gara-gara hanya gara-gara kesolehan antum saja, maka Nabi Nuh itu sudah sangat tinggi sekali kesolehannya. Namun ternyata Allah tentukan pada waktu untuk anaknya apa? Menyimpang atau ingkar kepada Allah. Walaupun kita katakan salah satu faktor kesolehan seorang anak adalah apa? Kesolehan orang tuanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma sholihah dalam surat Al-Kahfi. Itu apa? Ketika dua anak tadi itu, ya, dua anak ya yatim, yang kemudian apa? Allah pendamkan di dalamnya apa? Ada harta apa namanya? Harta karun yang begitu banyak lah, harta yang begitu banyak. Karena apa? Karena ayahnya yang soleh, kesolehan ayahnya, ya, itu apa? Membuat anak-anaknya terjaga, Pak.
Ya. Bukan hanya terjaga dari agamanya, bahkan terjaga dalam dunianya. Artinya apa? Rezeki itu. Dibuat apa kira apa? Harta itu berada di bawah rumahnya. Yang maaf ngomongnya, kalau rumahnya itu sudah hancur tuh, udah reot tuh. Bahasanya kalau seandainya itu rumah nggak diperbaiki, apa yang terjadi? Mereka tinggalkan rumah itu. Tapi kemudian apa? Allah datangkan Nabi Khidir dan Nabi Musa yang kemudian memperbaiki rumah tersebut tanpa bayaran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir bahwasanya apa? Di dalam atau di bawah rumah tersebut ada harta yang Allah persiapkan untuk dua anak tersebut sampai nanti mereka dewasa. Karena apa? Wa kana abuhuma salih. Karena ayahnya yang Pak, makanya kita katakan juga kebaikan yang pada ada anak-anak antum itu adalah karena kesolehan apa? Kesolehan ayah. Tapi tadi sekali lagi semuanya itu atas kehendak Allah, bukan serta merta kenapa? Benar-benar pure atas orang itu sendiri. Karena sudah ada orang yang lebih soleh dibandingkan kita, siapa? Nabi Nuh alaihissalam, namun qadarullah anaknya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua apa? Ngucapin apa? Alhamdulillah. Ya, dia katakan. Enggak hanya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dia katakan masya Allah ini semua dari Allah. Ya, saya nggak bisa bikin sebagainya. Tapi ngomongnya benar-benar apa Pak? Dari hati ya. Dari hati. Jangan ngomong, oh iya saya gini, iya saya bisa haji nih gara-gara Allah. Tapi dalam hatinya, enggak, saya semua ini gara-gara saya. Nah, itu bukan. Ya, tapi inilah yang fakta yang banyak terjadi di luar sana Pak ya. Oh enggak kok, saya majusimu ini kayak apa? Karena Allah gini. Tapi dalam hatinya, saya nih yang kuat nih, saya soleh nih. Sehingga kira Pak, saya bisa datang. Yang gitu. Ujub gitu Pak. Ya, khawatir atas ujub itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Menggunakan apa yang dipergunakan? Masya Allah ya. Iya, Masya Allah ya. Artinya menjadikan tubuhnya dan hartanya ya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita katakan tubuh yang sehat, tubuh yang baik, harta yang banyak, harta yang baik dipergunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang bersyukur. Jangan tadi akhirnya apa? Iya, dia nyandarin semua itu berasal dari Allah dalam hatinya. Kemudian apa? Dia katakan ini semua berasal dari Allah. Dia sampaikan kepada ini semua berasal dari Allah. Alhamdulillah begini. Tapi kemudian apa? Enggak sholat. Itu bukan orang yang bersyukur. Gak baca Quran, itu bukan orang yang bersyukur. Ya, gak puasa wajib, bukan bersyukur. Gak bersedekah di jalan Allah, bukan orang yang bersyukur. Ya Pak. Nah, orang yang bersyukur adalah apa? Orang yang mengumpulkan segala unsur tadi, lalu kemudian Pak dia terapkan dalam kehidupannya. Ya Pak. Nah ini fa'ammal yatima wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat Tuhanmu yang telah Allah berikan kepadamu, ya, wujudkanlah dengan rasa syukur kepadanya. Jelas sampai sini Pak? Baik. Perlu ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Tinggal penerapannya aja yang belum. Ya, insyaallah. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dan memotivasi kita semua untuk terus beramal saleh, ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa dan Allah kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.